Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatannya. Hingga saat ini kita masih dapat melakukan kegiatan diskusi online walaupun dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda besar kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Nah, pada kesempatan dan pertemuan kali ini, kami dari kelompok 3 mata kuliah Filsafat Administrasi Pendidikan akan membahas materi mengenai ontologi administrasi pendidikan. Untuk itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3 itu sendiri. Yang pertama saya sendiri, Talia Anastasia, yang kedua Aida Nabila, yang ketiga Siti Nur Fauziah, dan yang keempat Bira. Sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai ontologi administrasi pendidikan, kita perlu tahu apakah istilah dari ontologi. Istilah ontologi sendiri berakar pada bahasa Latin yang berarti ontos, pemikiran. Jadi masalah pemikiran tentang segala sesuatu yang ada. Berarti ontologi sendiri adalah bidang studi filsafat yang mempelajari masalah apa yang ada di balik fenomena fisis. Selanjutnya, pemahaman tentang hakikat dapat pula dilakukan dengan cara perenungan atau contemplation, suatu pemikiran multi cara pandang atau critical thought, sampai ke akar-akarnya atau radikal tentang keberadaan segala sesuatu. Secara silogistik sendiri, pemikiran dapat membimbing ke arah pengetahuan nilai hakiki. Contohnya, manusia selalu berada dalam kegiatan berpikir. Si Ahmad selalu berada dalam kegiatan berpikir. Jadi, Ahmad adalah manusia. Dari pemikiran tersebut tercermin pemahaman bahwa pada dasarnya keberadaan segala sesuatu terikat dalam 3 dimensi. Lalu apakah keberadaan segala sesuatu yang terdapat dalam 3 dimensi tersebut? Yang pertama ialah premis mayor, mencerminkan hal sesuatu berada di dalam hakikat abstrak atau abstract essence. Yang kedua, premis minor mencerminkan hal sesuatu di dalam hakikat potensi atau possible essence. Dan konklusi mencerminkan hal sesuatu di dalam hakikat konkret atau wujud, apparent essence. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya tentang sifat hakikat, yaitu yang pertama, hakikat abstrak menunjukkan adanya sifat universal atau sifat secara umum yang ada di dalam setiap orang, sehingga setiap orang berbeda-beda berada terikat di dalam satu jenis yang sama. Yang kedua yaitu hakikat potensi atau hakikat atau sifat khusus yang berada pada dalam diri seseorang. Yang ketiga yaitu hakikat konkret atau wujud yang kepribadian khusus yang berbeda-beda dalam setiap orang. Biasanya seperti bisa melakukan sesuatu dalam bidang tertentu seperti itu. Administrasi pendidikan adalah persoalan yang ada secara konkret di dalam kehidupan manusia. Secara faktual, seluruh tahapan proses kehidupan manusia mutlak ditentukan oleh tujuan akhir apa yang mau dicapai. Jadi, tujuan menentukan bentuk dan corak kehidupan. Sementara itu, manusia selalu berada dalam wujud sebagai individu yang selalu dalam keadaan serta terbatas dalam cara memandang, menyikapi, dan memperlakukan setiap orang. Sedangkan tujuan akhir kehidupan adalah sesuatu yang bersifat tidak terbatas dan oleh karena itu berlaku bagi semua individu. Administrasi berfungsi sebagai suatu sistem kerjasama antara individu yang satu dengan individu yang berbeda yang bersifat kodrat di dalam kehidupan sosial manusia. Artinya, bagi setiap orang siapapun dalam keadaan bagaimanapun mutlak harus menjalin kerjasama di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, secara kodrat setiap individu berkewajiban untuk saling mengikat hubungan kerjasama secara koordinatif, terorganisasi menurut dasar perencanaan dalam rangka mencapai tujuan kehidupan bermasyarakat tersebut.
Secara hakiki, administrasi berfungsi sebagai penentu jalan menuju pencapaian tujuan pendidikan. Nah, jelas bahwa di sini administrasi bertujuan sangat berperan penting dalam menentukan pencapaian tujuan pendidikan untuk ke arah yang lebih baik. Bisa sebagai administrator negara atau hal-hal lain sebagainya, karena administrasi itu berfungsi untuk menuju pencapaian tujuan pendidikan. Dan yang kedua yaitu tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah satu substansi dengan tujuan hidup manusia itu sendiri, bahwa pada hakikatnya tujuan administrasi itu berada pada diri kita sendiri, yaitu jadi di antara administrasi dan pendidikan terjalin suatu ikatan dialektik di dalam proses yang kemudian bertemu pada titik puncak berupa tujuan hidup manusia. Selanjutnya, jika hakikat administrasi adalah suatu sistem kerjasama sinergik antara dua pihak atau lebih, begitupun pula halnya dengan hakikat. Selanjutnya yaitu pendidikan berjalan menurut 3 pilar. Nah, yang pertama itu ASI. Sikap ASI ini berperan dalam menyegerakan kembali manusia dari keterasingan dirinya dalam masyarakat, sehingga citra dirinya terangkat dan menemukan ketenangan. Nah, yang kedua itu asuh. Sikap asuh dengan melihat kepentingan kolektif ataupun pribadi memperoleh perhatian yang semestinya lewat saling kontrol, tegur sapa, dan menasihati. Nah, yang terakhir yaitu asah. Nah, sikap asah ini merupakan masyarakat yang membuka diri untuk memperluas ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakter ini akan menghasilkan etos sebagai cara untuk mengembangkan otonomi dan kedisiplinan, dengan begitu tak bergantung kepada orang lain. Adapun fungsi-fungsi administrasi pendidikan, yang pertama perencanaan. Nah, perencanaan ini merupakan sebuah kegiatan awal yang harus dilakukan sebelum melaksanakan berbagai aktivitas dan kegiatan untuk mencapai sebuah hasil yang optimal. Nah, yang kedua pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu sebuah proses yang dilakukan untuk menghubungkan sumber daya manusia yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat terjalin sebuah kerjasama yang solid dan saling mendukung antara satu sama yang lainnya. Yang fungsi yang ketiga yaitu pengkoordinasian. Nah, sebuah keselarasan dalam bekerja, banyaknya aktivitas yang dilakukan oleh personalia harus tetap terkoordinasi oleh seorang agar aktivitas yang berjalan dengan roda organisasi, maka semua bagian personalia dapat bekerja sama menjadi menuju pada satu arah tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang keempat itu komunikasi. Komunikasi merupakan adanya interaksi dan saling tukar-menukar informasi antara personalia yang satu dengan yang lainnya. Yang kelima, supervisi. Supervisi yaitu bantuan dalam pengembangan situasi mengajar belajar yang lebih baik. Dalam menjalankan supervisi ada beberapa pedoman yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan setiap personalia organisasi. Yang kedua, membantu serta membina personalia dengan cara memberikan petunjuk, penerangan, dan pelatihan agar dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan kualitasnya. Nah, yang ketiga yaitu membantu kepala sekolah untuk menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi.
Nah, fungsi yang keenam yaitu kepegawaian. Ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam menggapai sebuah tujuan. Fungsi kepegawaian yang sudah dijalankan sejak menyusun, merencanakan, dan mengorganisasikan. Nah, fungsi yang terakhir yaitu penilaian atau evaluasi, yaitu kepentingan yang sangat abas bagi banyak orang. Penilaian yang sangat penting dilakukan sebagai wujud pelaksanaan evaluasi kinerja dan berbagai upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan cara pada masa yang akan datang. Itu secara kognitif administrasi pendidikan sebagai suatu bentuk sistem pelayanan yang berjalan di dalam setiap jenis kegiatan pendidikan untuk menunjang tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian pendidikan secara kognitif yaitu pendidikan adalah sebuah proses pembinaan segala potensi yang ada pada diri manusia. Nah, manusia ini dikatakan sebagai berpendidik ketika mencerminkan perilaku konsep-konsep kebenaran dan kebaikan yang bersifat universal dan tak usang oleh waktu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan. Yang pertama, spiritual. Spiritual maksudnya di sini pembekalan terhadap diri individu yang mengacu kepada pembentukan keharmonisan dalam hubungan, baik itu hubungan dengan manusia lainnya, hubungan dengan alam atau lingkungan, maupun hubungan manusia itu sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, intelektual. Setiap orang harus memiliki keterampilan untuk melakukan sesuatu hal dan berpikir logis dalam bertindak, sehingga sebuah pekerjaan akan terselesaikan dengan baik. Yang ketiga, moral. Manusia perlu meningkatkan kapasitas berpikir secara moral dan mengambil keputusan secara moral. Yang kedua, tujuan hidup manusia. Yang pertama, perasaan. Maksudnya di sini respon yang dipelajari tentang sebuah keadaan emosi di lingkungan atau kebudayaan tertentu, yakni dikatakan sebagai perasaan. Yang kedua, pikiran. Gagasan dan proses mental berpikir memungkinkan seseorang untuk mempresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perilakunya terhadapnya. Yang ketiga, perilaku adil. Manusia perlu memberikan hak kepada yang berhak, atau dengan kata lain menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Lanjut, yang kedua, langkah-langkah tahapan manajerial. Yang pertama, menyusun perencanaan pendidikan nasional berbasis tujuan pendidikan. Yang kedua, perencanaan pendidikan nasional seperti tersebut perlu difungsikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Yang ketiga, agar implementasi setiap kebijakan strategis pendidikan nasional. Yang keempat, sistem pengorganisasian dinilai bisa memperkuat pengendalian diri. Dan yang kelima, senantiasa melakukan evaluasi sistematik terprogram pada setiap langkah atau kegiatan yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.